Kemudian kalian, hai umat Islam, dalam ini Rasul bicara kepada bangsa Arab, kalian bersama Romawi akan pergi perang melawan musuh-musuh mereka, bukan musuh kita, berarti musuh Romawi. Hari ini Romawi siapa? Amerika dan Israel memerangi musuh mereka siapa? Iran. Orang-orang Arab ikut serta. Sudah terbukti hari ini kan? Allah. Suatu hari saya ditanya oleh seorang jamaah, Ustaz, apa betul umur kita ini cuma 1500 tahun? Loh, Bunda, kok nanya begitu? Kemarin Ustaz, saya ikut kajian. Kalau salah kajiannya di Trans Studio Bandung. Kebetulan kami ada jadwal juga rutin di Trans Studio Bandung. Tanggal 26 kami ceramah di sana insyaallah. Kemarin itu kita ikut kajian Ustaz. Pak Ustaznya saya lupa karena saya datang terlambat. Pak Ustaznya bilang, kalau umur kita cuma 1500 tahun Ustaz. Apa betul? Bunda, Rasulullah SAW belum pernah mengatakan umur kita itu 1500 tahun, tak pernah. Saya seumur hidup belum menemukan satu hadis yang mengatakan umur kita ini 1500 tahun. Itu pemahaman Bunda, pemahaman para ulama ahli hadis terhadap hadis Rasulullah. Nah, saya sampaikan hadisnya, ini hadisnya. Ini dalam Sahih Bukhari jilid keempat, bab Umrul Ummah, yang kemudian oleh Dr. Muhammad Hamid Jamaluddin dari Al-Azhar Kairo dibukukan khusus umur umat Islam. Itu bukunya sudah ada terjemahnya, beliau dari Kairo, dari Al-Azhar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, Inna baqa'akum minal umami, perumpamaan kalian, sesungguhnya perumpamaan kalian hidup di dunia ini, di muka bumi ini, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, karena salib Taurat, seperti Taurat al-Lati anzala ila Adiyah, yang Allah turunkan pada bangsa Yahudi. Ya'muruhumullah an ya'malu biha min tul'il fajri ila ghurubi syams. Allah perintahkan bangsa Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai terbenam matahari. Amalkan ini Taurat dari subuh sampai maghrib. Falamma tasaban nahar, tatkala sampai waktu siang, pertengahan hari, pertengahan siang, waktu zuhur, aja zuhur beda, habis tenaga mereka. Tak bisa mereka melanjutkan mengamalkan Taurat. Lalu mereka fayardunna ila Allah azza wa jalla, mereka mengembalikan tugas ini pada Allah. Lalu kemudian Allah teruskan tugas ini kepada orang-orang Nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan mereka mengamalkan dari zuhur sampai maghrib. Mereka hanya mampu sampai asar, setengah main seperti Yahudi harusnya dari subuh sampai maghrib, hanya sampai zuhur, setengah main. Orang Nasrani dari zuhur sampai maghrib hanya sampai azan. Lalu dikembalikan urusan itu kepada Allah. Lalu Allah kemudian melanjutkan tugas itu kepada orang-orang Islam, dan umat Islam mengamalkannya sempurna, mengamalkan Quran dari asar sampai maghrib. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya mendapatkan satu qiraat. Fa'atahumul Yahuda wan Nasara qiraatan wahidah. Orang Yahudi satu qiraat, orang Nasrani satu qiraat, dan umat Islam dua qiraat. Ya, proteslah Yahudi dan Nasrani, "Dimana ajrul Islam min ajrihi? Apalagi nahnu aksar amran wa amalan?" Ya Allah, kenapa pahala kami cuma satu qiraat, setengah dari pahala umat Islam? Kami panjang umur, kami banyak amal, cuma satu qiraat ya Allah. Sementara kau berikan umat Islam dua qiraat. Nah, mereka lupa kalau mereka hanya setengah main saja. Kan orang tidak hanya sampai zuhur, ada sampai maghrib, Allah kasih dua qiraat. Orang Nasrani hanya sampai asar, ada sampai maghrib, Allah kasih dua qiraat. Sampai Allah mengatakan, apakah aku zalim kepada kalian? Ya. Apakah ada yang lebih adil daripada aku? Nah, jamaah, hadis ini yang saya temukan tentang umur kita dibandingkan dengan umur umat sebelumnya. Dari hadis ini kemudian digambarkan oleh para ulama. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk bagian seperti ini, Bapak Ibu. Jadi orang-orang ini Allah perintahkan mengamalkan Taurat dari subuh. Harusnya mereka sampai maghrib kan? Ternyata mereka hanya sampai zuhur saja. Berarti setengah main. Allah kasih satu qiraat. Dilanjutkan tugas itu pada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Mereka Allah perintahkan amalkan Injil ini dari zuhur sampai maghrib. Mereka hanya sampai asar, setengah main pula.
Jadi wajar kalau Allah kasih 1 qiraat. Ada yang mereka sempurna sampai maghrib, Allah kasih 2 qiraat. Nah, umat Islam umurnya cuma dari asar sampai maghrib. Allah perintahkan mengamalkan Quran kepada mereka. Sempurna umat Islam mengamalkan Quran, Allah kasih 2 qiraat. 1 qiraat, Nasrani 1 qiraat. Berarti umur kita 2 kan? Yahudi 1, Nasrani 1. Berarti umur kita, isyarat dari Rasulullah, adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Dari sini pemahaman itu muncul. Berapa umur Yahudi? Umur satu kaum, khususnya Yahudi, Allah hitung dari Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di lembah tua Sinai, ya, Mesir Asia, ya, menurunkan Taurat sampai Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dihitung oleh para ulama ahli tarikh, ya, tis'u'alaf sana. Tis'umiyata sana. Tis'umiyata sana. 900 tahun. Orang-orang Nasrani umurnya dihitung dari Allah menurunkan Injil sampai Allah berhentikan keberlakuan Injil, ya, sebelum Rasulullah diutus. Itu dihitung oleh para ulama 500 tahun. Nanti umurnya 900 tahun menurut hitungan ahli sejarah, Nasrani 500 tahun. Ada masa fatrah antara Nabi Isa AS dihentikan keberlakuan Injil setelah diangkat ke langit sampai Rasulullah diutus dengan mendapatkan Quran. Itulah aksar min mi'ati sanah, tidak lebih dari 100 tahun. Berarti umur kita adalah umur Yahudi 900 tahun ditambah umur Nasrani 500 tahun ditambah ziyadah masa fatrah 100 tahun. Berarti berapa? 1500 tahun. Nah, angka 1500 tahun lahir dari pemahaman kita terhadap hadis tadi. Sekarang sudah 1447. Ya, dikurangkan ke 1500 berapa Bapak Ibu? Sebentar lagi bulan Muharram kan? Masuk ke 1448. Taruhlah kita masih di 1447. Kurangkan ke 1500 berapa lagi? 53 tahun. 53 tahun. Itu kan hijriah. Hijriah itu dihitungnya dari hijrah ke Madinah. Lalu ada 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kurangi 13 tahun di Mekah. 53 berarti tinggal 40 tahun. Apakah tinggal 40 tahun umur kita di muka bumi? Wallahu a'lam bissawab. Kalau saya menghitung, kita ini kurang dari 40 tahun. Mulai dari hari ini. Berani Ustaz mengatakan begitu? Prediksi. Dari mana prediksinya? Karena kalau kita lihat hadis ini, jadi prediksinya berdasarkan hadis Bapak Ibu. Nah, ada hadis dari Huzaifah bin Yaman. Beliau menyampaikan, kalau aku mendengar Rasulullah bersabda, "Takunu nubuwwatu fiikum masyaallah wa antakuna." Adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas seizin Allah. Antakuna. Summa yarfa'uha idza syai'a faha. Kemudian Allah mengangkat masa kenabian itu jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Terus kalau saya selesaikan cepat Bapak Ibu waktunya tidak cukup. Nah, saya gambarkan seperti ini. Dalam masa kenabian ada di tengah-tengah kalian, keberadaannya sejak Allah kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian adalah masa khilafah yang memiliki kenabian. Masya Allah, antakuna, keberadaannya atas izin Allah, sebagian fawah ila syai'an faha, Allah angkat khilafah ini. Kata Rasulullah SAW, khilafah ini hanya 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuha sanah, summa mulkun ba'da dzalik. Khilafah di masa umatku hanya 30 tahun, kemudian sistem kerajaan setelah itu. Safinah radhiyallahu an, sahabat ini menghitung. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas berapa? 30 tahun. Fawajadnaha, aku mendapati khilafah khulafaur rasyidin ini salasina sana 30 tahun, seperti apa kalau Rasulullah SAW. Summa takunu mulkan 'adhan, kemudian muncullah sistem kerajaan. Nah, terjadi sistem perubahan sistem kepemimpinan, distorsi kepemimpinan Islam di tengah-tengah umat manusia di dunia, dari sistem khilafah yang mewakili Quran dan Sunnah kepada mulkan.
Muawiyah bin Abi Sufyan dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Pergi dia ke Suriah. Di Damaskus dia mengatakan, ana faqad raditu bi mulkin. Aku lebih suka dengan sistem kerajaan. Nah, kata Muawiyah. Maka di Suriah, di Damaskus, beliau mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Sejak saat itu umat Islam sampai hari ini berada dalam sistem mulkan dan nasionalisme. Ya. Amdan artinya menggigit Bapak. Jadi turun-temurun hereditas. Kekuasaan turun dari ayah kepada anak. Makanya sekarang seperti itu kan. Dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit, dari cicit turun kepada buyut, dari buyut turun kepada bau, dari bau turun kepada udag-udag, dari udag-udag turun kepada jangga wareng turun kepada kait siwur turun kepada pancakaki turun kepada Pancasila. Karena sekarang Pancasila kan. Monarki hereditas turun-temurun. Tapi mereka masih ada kitabillah wa ada ittiba'i sunnah. Mereka masih berpegang pada Quran dan Sunnah. Allah berkahi mereka berjalan 1262 tahun. Berakhir dengan runtuhnya Turki Utsmani 3 Maret 1924. Maka tercatat umat Islam memimpin dunia sejak Rasulullah diutus 610 Masehi sampai 1924. Tercatat umat Islam memimpin dunia 1315 tahun. Allahu Akbar. 13 abad lebih umat Islam memimpin dunia. Ada yang namanya perang dunia? Tidak ada. Ada yang namanya okupasi? Tidak ada. Ada yang namanya genosida? Tidak ada. Pembantaian? Tidak ada. Jadi siapa sebetulnya yang layak dan berhak pantas memimpin dunia? Kita umat Islam. Betul? Sepi kemana ini? Jamaah ada? Mana suaranya? Lanjut. Baru jam 9. Sampai jam berapa jamaah? Sampai jam 10. Oh, sampai subuh. Ditagih sampai subuh. Gak yakin sampai subuh bertahan. Oh, udah ada kopi. Wah, kopi paling bertahan sampai setengah 11, Pak. Jam 10 nanti banyak yang muntaber, saya yakin. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita, pulang satu-satu. Kenapa? Kopinya terlalu enak, jadi sakit perut, muntaber, mundur tanpa berita. Cuma saya yang gak dikasih kopi. Bapak Ibu yang Allah SWT, hari ini kita berada di fase yang keempat. Sobat aku mulkan Jabariyah. Kemudian muncullah kerajaan yang diktator, kejam, Saddam liman arada, membantai siapapun yang tidak sependapat dengannya. Hari ini Bapak Ibu, kita berada di fase yang terburuk sepanjang peradaban manusia. Mulkan Jabariyah. Bukan umat Islam yang berkuasa, tapi Romawi Barat yang diwakili Amerika dan Barat yang memimpin dunia. Betul? Inilah zaman terburuk sepanjang peradaban manusia, kata Rasulullah SAW. Di sinilah terjadi pembantaian. Nyawa manusia dianggap murah, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh beliau. Ini saya dapat video, banyak video di sini, termasuk dari apa yang saya saksikan langsung, Bapak Ibu. Saya datang ke Palestina. Dulu memang saya mulazamah bersama. Sejak 2006 saya belajar dari guru-guru saya di Masjidil Aqsa, di Al-Quds Institution. Kantor pusatnya di Qatar. Namun syekh-syekh yang ngajarin kami itu kebanyakan dari Palestina, Gaza. Bapak Ibu, 2010 saya coba ke Yaman, di Yaman terjadi kudeta, pulang saya ke Indonesia dalam arti tidak bisa melanjutkan studi saya di sana. Maka dari saat itulah kita coba bawa jamaah Indonesia termasuk keluarga saya bawa ke Palestina agar mereka menyaksikan bagaimana dahsyatnya penderitaan saudara kita di sana, Bapak Ibu. Tadi saya perlihatkan bagaimana kunjungan saya ke beberapa rumah sakit, Bapak Ibu. Ya, kemudian saya coba bertemu dengan Duta Besar Indonesia di Kairo. Saya 3 kali ngobrol dengan Pak Lutfi, saat itu beliau adalah Duta Besar Indonesia di Kairo. Kemudian saya minta izin untuk masuk saat itu beliau adalah Duta Besar Indonesia di Kairo. Kemudian saya minta izin untuk masuk ke Gaza lewat Rafah.
Beliau mengutus ibu dia. Ini ibu dia. 4 bulan baru perbantaian Gaza sejak 7 Oktober 2023. Januari akhir kami mendarat di Kairo. Dari Kairo rencananya ke Ismailiyah, kemudian ke Al-Aris, ke Rafah, lalu masuk ke Gaza. Qadarullah beliau mengatakan, Pak, baru saja saya terima WhatsApp dari Bapak Presiden. Beliau telepon saya bahwa semua WNI di Gaza harus dievakuasi, keluar, masuk ke Mesir. Ustaz malah mau masuk. Bu, jangan khawatirkan saya. Saya berdua dari Indonesia. Ini Ustaz Daniel Hamzah. Beliau dari Panam. Beliau dari Panam, Pekanbaru. Beliau Ustaz Daniel Hamzah. Ini di Kairo. Kami ngobrol sama beliau. Ustaz, ini tahun terakhir saya bertugas. Jangan Ustaz coreng reputasi saya sebagai kepala biro politik di Kedutaan Besar Indonesia Kairo, Ustaz, Mesir. Saya nggak mau menodainya. Akhirnya mau nggak mau, Bapak Ibu, saya menuruti beliau. Betapapun tetap berikutnya kembali ke sana, saya harus masuk ke Gaza. Pada kemudian saya ditemani ada betul dengan Palang Merah Indonesia, ada Pak Ridwan dan ada Pak Arifin. Nah, ini Pak Ridwan, Pak Arifin dan Palang Merah Indonesia terakhir sudah ada di sana. Ini Direktur Rumah Sakit Palestina Kairo, Dr. Muhammad Ramadan. Saya sampaikan rencana kunjungan kami ke sana dalam rangka menyalurkan donasi. Hampir 1 miliar saya bawa. Yang cash 700 juta, karena nggak boleh lebih dari 700 juta. Itu pun saya bagi 2, 3,5 saya, 3,5 Ustaz Randi Hamzah, ya, karena nggak boleh nanti ngetek. Nah, baru selebihnya ditransfer. Ya, itu uang Mesir sedang inflasi, 600 juta kita tukar ke pounds Mesir itu jadi 2 kardus. Mereka kaget ini. Ketika saya sampaikan di kantor mereka ini Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina, Mr. Tariq Arafat, keponakannya ya Founding Father PLO, Palestina Liberation Organization, dan ini Dr. Muhammad Ramadan, Mbak Arifin dan Pak Ridwan dari Palang Merah Indonesia. 2 kardus itu saya sampaikan pada mereka. Ada fidah hadal Quds. Ada apa di dalam kotak ini? An-Nukud ya Syekh. Ini ada uang. Ya. Kami sudah tukar, ya. We have changed this money to pounds from rupiah. Ketika dibukakan kaget mereka. Liman hada nukud kasir jiddan. Li akhwadina al-Palestina fi hadal mustashfa. Ini untuk saudara-saudara kami Palestina yang ada di rumah sakit. Ini kami di depan rumah sakit Palestina. Sebelum kami masuk, akhirnya setelah kami negosiasi dengan pihak rumah sakit ini, dengan beberapa pimpinan rumah sakit, saya sampai akhirnya mereka percaya. Apalagi setelah kami lihatkan uang tadi dan beberapa barang logistik yang saya sendiri belanja di Kairo, Bapak. 2 hari saya belanja warawiri di kota Kairo, ke toko ini, toko medis, toko apa, kebutuhan sembako, dan caranya kami ingin masukkan kontainer. Qadarullah ketika kami lihat di Rafah, Masya Allah, itu puluhan ratusan kontainer tidak bisa masuk. Wah, ini kapan saya masuknya? Akhirnya kami tidak begitu. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang khusus Palestina. Melalui itulah bantuan kami masuk. Hanya 3 hari masuk, Bapak Ibu. Hari ke-7 sudah ada video penyalurannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini ada momen di mana saya masuk kepada rumah sakit. Di dalam rumah sakit saya sampaikan beberapa bantuan dan tanda cita kepada mereka. Nanti kami melihatkan di akhir bagaimana penyaluran ini kami sampaikan. Bapak Ibu SWT, kembali pada tadi. Jadi kita hari ini berada di zaman yang terburuk di fase yang keempat. Dan di fase yang keempat inilah kata Rasulullah SAW, semua fitnah akhir zaman akan keluar. Termasuk fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj Ma'juj keluar di sini nanti. Ya. Dan ini saya lihat sebetulnya tidak lama saja, Bapak Ibu. Ya, kalau lihat dari beberapa hadis, contohnya hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap 100 tahun sekali akan muncul pembaharu yang membuat Islam ini tegak dan menang di muka bumi. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah yab'atsu li hadhihi ummati akan mengutus dari umat ini ada ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sana 100 tahun sekali man yujaddid dinaha." Mereka yang seseorang yang akan mereformasi agamanya, memperbaiki agamanya. Riwayat Imam Abu Daud. Ya. Jadi setiap 100 tahun sekali akan muncul pembaharu mujaddid. Nah, siapakah beliau? Ini beliau. Ya, Rasulullah sampaikan, mujaddidnya tinggal sekali lagi, Bapak Ibu, insyaallah. Saya wallah dari kitab-kitab yang saya kaji, baik tafsir hadis, kitab tarikh ataupun kitab-kitab eskatologi, ada Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malim, ensiklopedia karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, ada Nihayatul Alam karya Dr. Al-Arifi dari Saudi. Kemudian ada juga kitab
An-Nihayah fil Fitan Ibnu Katsir dan beberapa kitab-kitab yang lain, juga kitab-kitab tarikh saya kaji Bapak Ibu, lebih dari 15, mungkin ada 20 kitab saya kaji. Saya sampai pada keyakinan ada tersisa satu kali lagi kebangkitan Islam, dan itu haknya cucu Rasulullah ini, beliau. Sampai-sampai harus beliau akan datang, Rasul mengatakan, "Laulam yaqwa minad dunya ila yauman," andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, andai ini hari terakhir besok kiamat, batawarahu dzalika sungguh, nah dalam taukid, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli bait. Di sini saya baca yub'atsa karena ada rajulun dibaca rafa, ya, maka dia dibaca majhul pakai yu, ya, futiha lumma awaluha wa futiha ma qabla al-akhir, itu kaidahnya. Lalu kenapa dibaca yub'atsa? Karena ada hatta, itu kaidah bahasa Arab. Hatta yub'atsa sehingga diutus fihi, jadi itu rajulun, seorang laki-laki, min ahli bait, dari keturunanku, yuwatiu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi, nama ayahnya sama dengan nama ayahmu. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Yallahu afdal qistanu aidan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Karena bunyi sunnah jawab, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pemerataan, kezaliman dan pembantaian dan kesemena-menaan. 100 tahun sekali akan muncul. Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Berarti masa ini tidak lebih dari 100 tahun. Ya. Itu hitung-hitungan kita. Dari mana mulainya ya kita tidak tahu. Kalau kita mulai, saya menghitung mungkin bisa jadi dari Turki hancur. Ya. Terlebih terlepas daripada itu Bapak Ibu sekalian mati Allah. Artinya inilah zaman di mana fitnah yang terburuk ini akan terjadi. Salah satu fitnah yang disebutkan Rasulullah SAW adalah peperangan demi peperangan yang akan terjadi, yang membuat nanti Imam Mahdi ini muncul. Nah, apabila perang demi perang ini sampai ke Mekah dan Madinah, nah di saat itulah Imam Mahdi akan ada. Hari ini gelagatnya sudah mulai ke sana, Pak. Pemerintah Saudi Arabia melalui Menteri Luar Negerinya, bahkan juga dikatakan oleh pangeran yang bernama, putra mahkota yang bernama Muhammad bin Salman, mengatakan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Israel dan Amerika. Subhanallah. Di saat sudah jelas-jelas Israel dan Amerika membantai saudara-saudara kita di Gaza, bangsa Arab ini di bawah Ibnu Saud, dinasti Ibnu Saud ini menyatakan akan melakukan rekonsiliasi dengan Israel dan Amerika. Bukannya mendukung umat Islam yang dizolimi. Terlebih Iran yang hari ini tampil membantu kaum muslimin, Masya Allah Bapak Ibu. Bukannya dibantu, ini malah bersekutu dengan Amerika dan Israel yang membantai Gaza. Bapak Ibu, inilah kemunduran mereka, Bapak Ibu sekalian dimati Allah. Dan saya merinding sekali dengan kebijakan-kebijakan mereka. Maka apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu SWT Timur Tengah merupakan isyarat kebangkitan Islam ini akan segera terjadi sebentar lagi. Bapak Ibu yang SWT, ini gambaran bagaimana peperangan itu ya berlangsung di wilayah yang hari ini bernama Iran melawan Israel dan Amerika. Nah, Ustaz, apakah ini merupakan isyarat kalau memang kita ini tidak lama lagi, wallahu a'lam bishawab, Imam Mahdi yang jelas sudah ada di tengah-tengah kita, tapi belum Allah utus. Kapan diutusnya? Yang merinding bagi saya adalah ternyata Rasulullah 14 abad yang lalu sedang memberitahukan kepada kita bahwa akan ada manusia yang paling buruk di muka bumi akan bersekutu dengan bangsa Arab dan memerangi dan akan memerangi kaum muslimin. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berada di sebuah desa yang bernama Bani Sulaim. Bani Sulaim itu antar Mekah, Madinah, Hijaz, berarti Saudi Arabia. Sedang Rasulullah memimpin gotong royong kerja bakti. Ketika tiba-tiba para sahabat membersihkan semak belukar dan menggali beberapa meratakan tanah, tiba-tiba mereka menemukan beberapa tembaga, timah, banyak jumlahnya.
Seseorang datang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wajadtu hada ma'adin min 'adhi Bani Sulaim." Ya Rasulullah, aku menemukan tembaga ini di bumi Bani Sulaim ini. Hah? Kaget Rasulullah, kamu menemukan ini di mana? Di bumi Bani Sulaim. Di bumi Bani Sulaim. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Yazhalu ma'adinan fi ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang di buminya Bani Sulaim di akhir zaman nanti. Ya. Yuqalulah Fir'aun atau Fir'ana. Yang diberi nama Fir'aun atau Fir'ana. Yusharu wa sayusharu ilaihi syirarun nasi fil alam. Dan sungguh akan berkumpul di bumi Bani Sulaim seburuk-buruk manusia di muka bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila nanti di bumi Saudi Arabia digali barang tambangnya, maka akan didatangilah oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Hadisnya demikian. Jamaah, Saudi Arabia dulu bernama Najd, bagian dari wilayah Najd dan Hijaz. Ini bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian lepas dari Turki, setelah Turki hancur 1924, lalu berdirilah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah ya pada tanggal 23 September 1932. Pendirinya adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, mempersatukan 13 kerajaan termasuk Mekah dan Madinah. Sejak saat itulah sampai hari ini bernama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Kerajaan Saudi Arabia. 1932 berdiri, 1934, 2 tahun kemudian berdirilah Aramco, Arabian American Oil Company. Orang-orang Amerika datang ke Saudi Arabia, membuat persetujuan menggali barang tambang Saudi Arabia yang bernama PT Aramco, Arabian American Company. Sejak saat itu, Arab Saudi dipenuhi oleh orang-orang Amerika, bahkan pangkalan militer Amerika ada di Saudi Arabia, kemudian nyambung ke Qatar, nyambung ke Bahrain, nyambung ke negara-negara Arab yang lain. Terbukti apa yang Rasul sampaikan. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan seburuk-buruk manusia, Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, akan digali barang tambang di bumi Bani Sulaim, Saudi Arabia sekarang. Wa sayusharu ilaihim syirarun nasi fil alam, dan mereka kemudian akan dikeruyuk, akan dikerubuni oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Itu yang terjadi. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan tahukah kita ternyata Rasulullah pernah menyebutkan bangsa yang satu ini. Ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah sahabat yang hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Namun beliau karena setiap hari tinggal, selama 5 tahun tinggal di rumah Rasulullah SAW, otomatis beliau banyak mendapatkan hadis Rasulullah SAW. 5.674 hadis kalau tidak salah. Beliau mengatakan, hafiztu bi'aini min Rasulullah SAW. Aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'ammal ula, adapun yang pertama sudah aku sampaikan. Fa'ammal awal, yang pertama aku sudah sampaikan kepada kalian bejana ilmu lagi. Wa ammal akhir, adapun yang kedua, fa'in basastu lau basastuhu kuti'adan belum. Andai aku sampaikan pada kalian, leherku ini pasti akan dipenggal. Jadi Abu Hurairah menyembunyikan hadis ini sepanjang hidupnya. Takut kalau disampaikan langsung, para sahabat akan tidak memahaminya, bahkan akan timbul fitnah dan huru-hara. Kurangan apa hadisnya disembunyikan, sehingga sepanjang hidup Abu Hurairah tidak berani menyampaikannya. Menjelang wafat Abu Hurairah baru menyampaikannya. Sekarang kalian menyaksikan aku sebentar lagi akan wafat. Ya, aku akan wafat. Maka aku tidak mau dikatakan menyembunyikan hadis. Maka disampaikanlah oleh Abu Hurairah, ternyata hadis itu berbicara tentang perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga. Salah satunya yang menarik di sana, Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama orang yang mungkin dan negara yang para sahabat tidak paham. Kitalah yang paham hari ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Hadis itu ternyata dimuat di dalam kitab Salam
wa hadaf fi akhir zaman Arab, yang ditulis oleh muridnya Abu Hurairah, yang sekarang manuskripnya ada di perpustakaan Topkapi, Museum Topkapi di Perpustakaan Nasional Turki. Isinya salah satunya seperti ini. Dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun, sekarang 1400 tahun. Dan hitungan 2 atau 3, saya tidak tahu sampai sekarang belum tahu maksudnya apa. Titik-titik ada data yang bilang Al-Mahdi Al-Amin akan keluar. Nah, Al-Mahdi yang tadi saya bahas akan keluar di tahun 1400-an menurut nas hadis ini. Sekarang tahun berapa? 1447. Apakah di tahun-tahun kita? Sepertinya Bapak Ibu. Lebih khusus lagi Rasul sampaikan, yakhruju al-Mahdi fi akhir ummati. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku. Inda zalazila, ketika banyak bencana terjadi, wa ikhtilafin minan nas, dan peperangan dan perselisihan di tengah-tengah manusia. Jadi kalau bencana di mana-mana, kalau perang di mana-mana, sudah sampai bahkan ke Masjidil Aqsa perangnya, itu pertanda Al-Mahdi akan keluar. Nah, beliau menyampaikan pada saya, Ustaz, ini ada WA Ustaz, ada WhatsApp. WhatsApp apa Ibu ya? Ini ada WhatsApp. Dari siapa Bu ya? Ini dari seseorang. Oh, ternyata kita sama dapat WhatsApp-nya. Dan isi WhatsApp-nya ini Bapak Ibu. Kami baca WhatsApp-nya. Saya tidak merubah isi WhatsApp-nya. Ini isi WhatsApp. Merinding bagi saya adalah ternyata Rasulullah 14 abad yang lalu sedang memberitahukan kepada kita bahwa akan ada manusia yang paling buruk di muka bumi akan bersekutu dengan bangsa Arab dan memerangi dan akan memerangi kaum muslimin. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berada di sebuah desa yang bernama Bani Sulaim. Bani Sulaim itu antar Mekah Madinah, Hijaz, berarti Saudi Arabia. Sedang Rasulullah memimpin gotong royong kerja bakti. Ketika tiba-tiba para sahabat membersihkan semak belukar dan menggali beberapa meratakan tanah, tiba-tiba mereka menemukan beberapa tembaga, timah, banyak jumlahnya. Seseorang datang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wajatu hada ma'adin min adi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, aku menemukan tembaga ini di bumi Bani Sulaim ini. Kaget Rasulullah, kamu menemukan ini di mana? Di bumi Bani Sulaim, di bumi Bani Sulaim. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Yuzhalu ma'adinan fi ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang di buminya Bani Sulaim di akhir zaman nanti. Ya. Yuqalulah Fir'aun atau Fir'ana, yang diberi nama Fir'aun atau Fir'ana. Yushar wa sayushar ilaihi syirarun nasi fil alam, dan sungguh akan berkumpul di bumi Bani Sulaim seburuk-buruk manusia di muka bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila nanti di bumi Saudi Arabia digali barang tambangnya, maka akan didatangilah oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Hadisnya demikian. Jamaah, Saudi Arabia dulu bernama Najd, bagian dari wilayah Najd dan Hijaz. Ini bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian lepas dari Turki, setelah Turki hancur 1924, lalu berdirilah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah yang pada tanggal 23 September 1932. Pendirinya adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, mempersatukan 13 kerajaan termasuk Mekah dan Madinah. Sejak saat itulah sampai hari ini bernama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Kerajaan Saudi Arabia. 1932 berdiri, 1934, 2 tahun kemudian berdirilah Aramco, Arabian American Oil Company. Orang-orang Amerika datang ke Saudi Arabia, membuat persetujuan menggali barang tambang Saudi Arabia yang bernama PT Aramco, Arabian American Company. Sejak saat itu, Arab Saudi dipenuhi oleh orang-orang Amerika. Bahkan pangkalan militer Amerika ada di Saudi Arabia, kemudian nyambung ke Qatar, nyambung ke Bahrain, nyambung ke negara-negara Arab yang lain.
terbukti apa yang Rasul sampaikan. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan seburuk-buruk manusia, Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, akan digali barang tambang di bumi Bani Sulaim, Saudi Arabia sekarang. Wa sayuhsyaru ilaihim syirarun nasi fil alam, dan mereka kemudian akan dikeroyok, akan dikerubuni oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Itu yang terjadi. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Amerika. Dan tahukah kita ternyata Rasulullah pernah menyebutkan bangsa yang satu ini. Ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah adalah sahabat yang hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Namun beliau karena setiap hari tinggal, selama 5 tahun tinggal di rumah Rasulullah SAW, otomatis beliau banyak mendapatkan hadis Rasulullah SAW. 5.674 hadis kalau tidak salah. Beliau mengatakan, hafiztu bi'aini min Rasulullah SAW. Aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'ammal ula, adapun yang pertama sudah aku sampaikan. Fa'ammal awal, yang pertama aku sudah sampaikan kepada kalian bejana ilmu lagi. Wa ammal akhir, adapun yang kedua, fa'in basastu lau basastuhu kuti'adan bulun. Andai aku sampaikan pada kalian, leherku ini pasti akan dipenggal. Jadi Abu Hurairah menyembunyikan hadis ini sepanjang hidupnya. Takut kalau disampaikan langsung, para sahabat akan tidak memahaminya, bahkan akan timbul fitnah dan huru-hara. Kurangan apa hadisnya disembunyikan sehingga sepanjang hidup Abu Hurairah tidak berani menyampaikannya. Menjelang wafat Abu Hurairah baru menyampaikannya. Sekarang kalian menyaksikan aku sebentar lagi akan wafat. Ya, aku akan wafat. Maka aku tidak mau dikatakan menyembunyikan hadis. Maka disampaikanlah oleh Abu Hurairah, ternyata hadis itu berbicara tentang perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga. Salah satunya yang menarik di sana, Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama orang yang mungkin dan negara yang para sahabat tidak paham. Kitalah yang paham hari ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Hadis itu ternyata dimuat di dalam kitab Salam Wahadab fi akhir zaman Arab yang ditulis oleh muridnya Abu Hurairah, yang sekarang manuskripnya ada di perpustakaan Topkapi, Museum Topkapi di Perpustakaan Nasional Turki. Isinya salah satunya seperti ini. Dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun, sekarang 1400 tahun. Dan hitungan 2 atau 3, saya tidak tahu sampai sekarang belum tahu maksudnya apa. Titik-titik ada data yang benar. Al-Mahdi Al-Amin akan keluar. Nah, Al-Mahdi yang tadi saya bahas akan keluar di tahun 1400-an menurut nas hadis ini. Sekarang tahun berapa? 1447. Apakah di tahun-tahun kita? Sepertinya Bapak Ibu. Lebih khusus lagi Rasul sampaikan, yakhruju al-Mahdi fi akhir ummati. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku. Inda zalazila, ketika banyak bencana terjadi, wa ikhtilafin minan nas, dan peperangan dan perselisihan di tengah-tengah manusia. Jadi kalau bencana di mana-mana, kalau perang di mana-mana, sudah sampai bahkan ke Masjidil Aqsa perangnya, itu pertanda Al-Mahdi akan keluar. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika Al-Mahdi akan keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dari berkait Tuhan dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi. Kemunafikan ini siapa? Bangsa Arab. Di bumi Islam Irak, mereka membiarkan Palestina, bumi Islam Irak dibawa dikuasai oleh Bani Israel. Di Bukit Majidun, nah dari sini bukit yang ada di lembah Majidun itu orang Palestina sampai hari menamakannya Urah. Lembahnya bernama Majidun. Wilayah inilah yang sangat diperebutkan oleh Israel dan Amerika dari bangsa Arab. Kenapa? Karena wilayah Urah Majidun inilah yang paling strategis untuk menguasai Palestina. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Dari istilah Urah Majidun inilah kemudian lahir perang Armageddon. Ini yang sedang terjadi. Allah. Menariknya lagi coba lihat Rasulullah mengatakan apa? Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Oh, pantas Abu Hurairah menyembunyikannya karena sahabat nggak akan paham. Yang paham siapa?
Kita yang sekarang ini. Ya. Ratu dunia Amerika, apa hubungannya Ratu dunia dengan Amerika? Ada ikon terpenting bagi Amerika yang ada di atas laut tuh, yang memegang obor, apa itu? Itu ratu kan, patung Liberty itu ratu, itulah Ratu dunia. Allah Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW. Bapak Ibu, perang ini berarti di mana apabila Palestina sudah tidak bisa lagi terselamatkan oleh siapapun pemimpin dunia beragama Islam, mata bangsa Arab sekalipun tidak bisa lagi menyelamatkan Palestina, maka Rasulullah yang akan tampil memerangi. Tapi Rasulullah sudah wafat, Ustaz. Mana mungkin Rasulullah berperang? Nah, ini yang ingin saya bahas lagi, Bapak Ibu sekalian. Aman? Aman ya? Pendidik apa ya? Saya bahas lagi ya. Jamaah. Jamaah, jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana, jamaah. Lanjut sampai subuh. Wah, tambah lagi kopinya biar sampai subuh. Tapi mana kopi saya nggak ada. Sudah 2 kali saya minta, nggak dikasih juga. Nyungkur namanya, nggak apa-apa deh, main-main deh. Baik, Bapak Ibu, betul. Sampai mana tadi? Itu ikan, Bang. Mana tadi? Nah, ya Allah, semuanya ada gitu. Dan yang menarik lagi Rasul sampaikan, bangsa Arab kata Rasulullah akan bersekutu dengan Romawi. Satuslihuna Roman sulhan aminan. Kalian akan bersekutu dan membuat perjanjian damai dengan Romawi dengan perjanjian yang sempurna. Allahu Akbar. Itu board of peace. Apakah itu yang Rasul maksudkan? Bangsa Arab, umat Islam justru bergabung Amerika dan tidak sadar. Mereka dibawa hartanya untuk ikut membiayai perang melawan Iran. Allahu Akbar. Satuslihuna Roma sulhan aminan. Kalian akan melakukan perjanjian damai dengan sempurna dengan Romawi. Summatazuna antum warum aduwwan min waraihim. Oh, kalimatnya aduwwan min waraihim. Kemudian kalian, hai umat Islam, dalam ini Rasul bicara kepada bangsa Arab, kalian bersama Romawi akan pergi perang melawan musuh-musuh mereka, bukan musuh kita. Berarti musuh Romawi. Hari ini Romawi siapa? Amerika dan Israel memerangi musuh mereka siapa? Iran. Orang-orang Arab ikut serta. Sudah terbukti hari ini kan? Allah. Fatugnamuna wa tuslamuna wa tuftahuna. Kalian menang, kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak ketika memerangi mereka. Berarti perang ini kalau memang ini yang dimaksudkan, tapi Allah alam sekali lagi ini hanya pengamatan saja. Ketika itu kalian menang perang, kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari perang itu. Faqama rajulun min ahli Nasraniyah, maka berdirilah seorang orang laki-laki Kristen ini. Yarfa'u salib, dia mengangkat salib. Wa yaqulu, dan dia berkata, golabas salib. Itu mereka lakukan di mana? Di tempat yang sangat tinggi, yang penuh dengan pemandangan yang indah. Kalau kita lihat wilayah Palestina yang kemarin bulan Januari kemarin saya masuk, yang paling indah itu bagian utara, Bapak Ibu. Kemarin kami dilempar dari Allenby Bridge ke border, Hussein border. 3 jam perjalanan, hampir 3 jam saat itu ya perjalanan kami sampai di sana. Habis sholat subuh kami makan, setengah jam 7 kami berangkat, setengah 9 lebih, setengah 10 lah kami sampai di border, setengah 5 baru masuk Palestina. Nah, Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Apa ini yang Rasul maksudkan? Berarti memang benar Imam Mahdi sudah ada. Kalau Imam Mahdi sudah ada, Bapak Ibu, maka apa yang akan terjadi? Perang dan perang. Sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan Dajjal di mana? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Salah ngomong saya. Bapak Ibu, pertanyaan saya, sudah siapkah kita menghadapi perang demi perang ini, Bapak Ibu? Saya mengkhawatirkan Iran, mohon maaf, Iran ini udah 47 tahun di embargo.
Alasannya apa? Tidak mau nurut sama Amerika. Oke. Ternyata Iran selama 47 tahun diembargo semuanya, Bapak Ibu, itu luar biasa, mampu membangun instalasi nuklir yang luar biasa dahsyat. Bahkan membangun merekayasa senjata-senjata yang supersonik yang luar biasa. Nah, apakah ini akan memicu terjadinya perang nuklir? Kalau perang nuklir ini terjadi, Bapak Ibu, saya khawatir kita tidak akan selamat. Kenapa Ustaz mengatakan demikian? Saya sudah sering memperlihatkan. Bapak Ibu, waktu kita masih panjang? Panjang. Oh, semangat luar biasa ini, Pak. Ini malam terakhir saya di Pekanbaru, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau agak lama? Masya Allah, luar biasa. Semangatnya semangat 47 ya, bukan 45 Pak ya? Nah, luar biasa demi kemerdekaan Palestina. Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu kita lihat, ini ada satu anak saya, seorang pengamat politik nasional dan Timur Tengah, mengundang saya makan. Saat itu saya kajian di Trans Studio Bandung. Ustaz, di depan Trans Studio ada rumah makan Padang. Saya memang dari Padang, kakek saya Bukit Tinggi, Bapak Ibu. Nenek saya dari Bandung, karena saya sejak kecil makan nasi Padang terus. Cuma saya nggak bisa bahasa Padang, bisanya makan nasi Padang aja ya. Bapak Ibu, Ustaz, orang awak tuh, oh awak, orang awak juga ya. Awak dari Bukit Tinggi, tapi nggak bisa bahasa awak. Iya, bahasa Ocu apalagi nggak bisa. Ini orang Ocu nih. Bapak Ibu, beliau mengundang saya dan kemudian kita ngobrol. Jadi beliau, Bapak Abdul Halid, kami keliling di Balikpapan bersama beliau. Dia lama, beliau ahli pertambangan nanti. Bapak Ibu Rasulullah, ini adalah gambaran versi beliau tentang Perang Dunia Ketiga. Waktu kita tidak cukup ya kalau saya mungkin Bapak Ibu, ini saya langsung saja pada bagian akhir. Ada satu pertanyaan dari Donald Bebek, dari Donald. Pernyataan yang membuat kami tersinggung sebagai umat Islam dunia. Apa? Dia mengatakan, today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel. Officially. Secara resmi hari ini saya mengatakan Yerusalem ibu kota Israel. Kalau dia mengatakan begitu dan itu disahkan ketok palu, maka artinya Masjidil Aqsa akan menjatuh ke tangan orang lain. Maka kami sekarang pemilik Yerusalem, kami berhak menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu sebetulnya tujuannya. Perang demi perang inilah yang apabila sudah lagi tidak masuk di akal dan tidak bisa terkendali, maka di saat itulah kemunculan Imam Mahdi, Bapak Ibu. Ya. Di mana Imam Mahdi akan muncul? Beliau akan dibayar. Ya. Bagaimana caranya kisahnya Ustaz? Nah gini, akan wafat seorang raja dari bumi Hijaz. Akan lari, ya, yahrubur rajulun min ahli Madinah ila Makkah, yatlubun nusrah ba'da wafati malik fi ardil Hijaz. Al-hadis al-kamakal. Seorang laki-laki dari Madinah lari mencari perlindungan dan pertolongan ke kota Mekah. Itu terjadi setelah wafatnya seorang raja. Di sini dikatakan di bumi Hijaz, Raja Hijaz. Hijaz itu adalah tempat antar Mekah Madinah. Berarti yang wafat kemungkinan besar Raja Saudi Arabia. Raja Saudi sekarang siapa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang semata, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu silsilah kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama mendirikan Saudi Arabia ini King Abdul Aziz bin Abdullah bin Saud. Saudi Arabia diambil dari gelar nama beliau, Saud. Beliau mendirikan Saudi Arabia ini waktu 3 September 1932. Beliau mempersatukan 13 kerajaan, termasuk Makkah dan Madinah di dalamnya, nomor 4 dan nomor 11. Nah, Madinah, nah ini Hijaz. Nanti penguasa Hijaz ini akan wafat. Dan siapakah Raja Hijaz yang maksudnya? Ini Raja-Raja Hijaz, ini pendiri Saudi Arabia, dan ini anak-anaknya yang menjadi raja. Dan semua anak-anaknya ini hanya 7 yang mampu menjadi raja. Dan ini yang ke-7. Raja Salman sebetulnya punya adik yang bernama Mukrim bin Abdul Aziz. Ini Raja Salman.
Yang pertama jadi Raja Abdul Aziz bin Abdul Saud, kemudian Saud bin Abdul Aziz, kemudian Faisal, lalu kemudian Khalid bin Abdul Aziz, kemudian Fahad bin Abdul Aziz, kemudian Abdullah bin Abdul Aziz dan Salman bin Abdul Aziz al-Saud. Beliau sebetulnya punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Harusnya ini raja terakhir, Pak. Tapi qadarullah 2015 tanggal 29 April helikopter yang beliau tumpangi ada yang nembak. Jatuh helikopternya, wafat. Berarti otomatis raja terakhir beliau. Satu lagi putra mahkota yang bernama Mabin Naib itu bagus diplomasi. Saya lihat beliau selalu mendampingi Raja Fahad, Raja Fatrafat, Raja Abdullah pun banyak tetap menggunakan Muhammad bin Naib. Entah gimana tiba-tiba diberitakan beliau meninggal 21 Juli 2017. Aneh saja. Otomatis maka putra mahkota jatuh kepada Muhammad bin Salman. Ustaz, katanya ada hadis yang mengatakan begini, hadis. Dari sahabat Rasulullah yang berkata kepada Rasulullah SAW, yang nanti doakan sikut salah satu akan berperang di sisi Ka'bah. Kanzun di sisi ada Ka'bah. Akan berperang di sisi Ka'bah salah satu 3 laki-laki. Kulluhum ibnu khalifah, 3-tiganya anak raja. Khalifah di sini maksudnya raja. Berarti 3-tiganya putra mahkota. Dulu ada siapa? Ada 3. Ada Mukrin, ada Muhammad bin Naib, ada Muhammad bin Salman. Ketika ini sudah meninggal berarti sisa 1. Ustaz berarti cuma 1. Jangan salah. Dulu persekutuan memang terjadi antara Muhammad bin Naib dengan Muhammad bin Salman. Ini wafat berarti tinggal ini. Jangan salah. Ada lagi yang kedua, Pak Al-Walid bin Talal. Yang istrinya, bercerita tidak? Ini istrinya. Dan juga siapa? Khalid bin Farhan. 3 sekarang. Khalid bin Farhan, ada Al-Walid bin Talal, dan ada Raja Salman. 3 sekarang. Allahu Akbar. Nah, berarti kita tinggal menunggu bagaimana kabar dari Raja Salman. Kalau Raja Salman wafat, Masya Allah, berarti Imam Mahdi ada. Kapan Imam Mahdi dibayat? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, yamlikul araba sab'an al thamaniyan, yakni hajjajan. Dia akan memimpin bangsa Arab 7 atau 8 musim haji. Berarti dimulai dari musim haji.